Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Jarod Tribowo Santoso selaku dosen mata kuliah perpajakan dan yang saya hormati pula teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Ekonomi Koperasi B yang terdiri dari Mutia Cahyani Putri dengan NIM 7101421016 dan saya sendiri Nur Sofiati dengan NIM 7101421032. Kemudian ada Rofatias Pamungkas dengan NIM 7101401137 dan dilanjut dengan Randy Suhenda Manurung dengan NIM 7101421160 dan yang terakhir adalah Dira Maharani dengan NIM 7101421318. Baiklah, dalam video presentasi kali ini kami akan menjelaskan topik materi yaitu pajak penghasilan pasal 23 yang sebelumnya pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas pajak penghasilan pasal 22. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri untuk pengertian dan juga ketentuannya. Pengertian. Pajak penghasilan pasal 23 atau yang sering disebut PPh 23 adalah PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian ada ketentuan. Yang pertama adalah pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pembeli jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Selanjutnya, pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Dan yang selanjutnya adalah objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141/PMK 03/2015. Pemotongan PPh pasal 23. 1. Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 2. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri hanya memotong PPh pasal 23 atas sewa saja. Yang ditunjuk sebagai pemotongan PPh 23 harus ada surat keputusan penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala KPP. Tidak ada format baku yang tersedia, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah atau PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Kemudian ada orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. 1. Wajib pajak atau WP dalam negeri, dalam hal ini bisa orang pribadi atau badan. Kedua, ada bentuk usaha tetap atau PUT. Objek PPh pasal 23. Objek PPh 23 adalah penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya, seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141/PMK 03/2015. Berikut ini adalah daftar lengkap objek PPh pasal 23. Yang pertama ada penilaian atau appraisal, kedua ada aktuaris, 3 akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan. Keempat ada hukum, kelima arsitektur, keenam perencanaan kota dan arsitektur landscape, 7 ada perancangan atau desain, 8 pengeboran atau drilling di bidang penambangan minyak,
dan gas bumi atau migas, kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap atau BUT. 9. Ada penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi atau migas. 10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi atau migas. Dan 52 jenis jasa lainnya. Penghasilan yang dikecualikan dari PPh pasal 23. Pemotongan PPh pasal 23 dikecualikan atas 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen yang bukan objek PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi. Yang keempat, bagian laba yang bukan objek PPh. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang terakhir adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Tarif PPh pasal 23. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Yang pertama, tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi yang dikenakan final, bunga, dan royalti. Kemudian hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Yang kedua, tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan bangunan, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan, lalu imbalan jasa lainnya yang telah diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Yang ketiga, bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Yang keempat, jumlah bruto. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas yang pertama, penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering. Yang kedua, penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa telah dikenakan pajak yang bersifat final. Yang ketiga, pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Yang keempat, pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan hasil pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur pembelian atas pengadaan barang atau material. Yang kelima, pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga dan harus dibuktikan oleh faktur tagihan dari pihak ketiga dan disertai dengan perjanjian tertulis. Serta yang terakhir adalah pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian dan hanya berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga dan harus dibuktikan oleh faktur tagihan dan bukti pembayaran. Beberapa hal terkait tarif PPh pasal 23 berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pengenaan PPh atas dividen dibedakan sebagai berikut. Dividen yang diterima wajib pajak luar negeri dikenakan tarif 20%. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif 10% bersifat final. Dividen yang diterima oleh wajib pajak berbentuk koperasi, yang dividen tersebut berasal dari cadangan laba tidak dibagi, dikecualikan dari pengenaan PPh, serta dividen yang diterima oleh wajib pajak berbentuk perseroan terbatas dan BUMN atau BUMD dengan syarat dividen tersebut berasal dari cadangan laba tidak dibagi. PT dan BUMN atau BUMD tersebut mempunyai kepemilikan saham pada pemberi dividen paling rendah 25% dari jumlah saham disetor, dikecualikan dari pengenaan PPh.
Dividen selain memenuhi ketentuan huruf A sampai D tersebut dikenakan tarif 15% PPh pasal 23 tidak final. Yang kedua, pengenaan PPh atas bunga dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bunga yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dikenakan tarif 20%, bunga berupa bunga obligasi atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dikenakan tarif 15% bersifat final, bunga yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank dikecualikan dari pengenaan PPh, bunga yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah dikenakan tarif 20% bersifat final, bunga yang diterima oleh anggota koperasi atas simpanan di koperasi dengan jumlah tidak melebihi 240.000 dalam sebulan dikecualikan dari pengenaan PPh, bunga yang diterima oleh anggota koperasi atas simpanan di koperasi dengan jumlah melebihi 240.000 dalam sebulan dikenakan tarif 10% bersifat final, serta bunga pinjaman selain memenuhi ketentuan huruf A sampai dengan F dikenakan tarif 15% PPh pasal 23. Yang ketiga, pengenaan PPh atas sewa yang dibedakan sebagai berikut. Sewa tanah dan bangunan dikenakan tarif 10% bersifat final. Sewa selain tanah atau bangunan, misalnya sewa kendaraan, alat-alat berat, mesin, dan lain-lain dikenakan tarif 2%. Yang keempat, pengenaan PPh atas hadiah yang diberikan sebagai berikut. Hadiah undian dikenakan tarif 25% bersifat final. Hadiah penghargaan yang diterima wajib pajak orang pribadi dikenakan tarif 17 Undang-Undang PPh sesuai ketentuan PPh pasal 21. Hadiah penghargaan diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenakan tarif 20%. Serta hadiah penghargaan yang diterima wajib pajak badan dikenakan tarif 15% PPh pasal 23. Yang kelima adalah imbalan jasa yang dibedakan sebagai berikut. Imbalan jasa yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh sesuai ketentuan PPh pasal 21. Imbalan jasa yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dikenakan tarif 20%, serta imbalan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan dikenakan tarif 2% PPh pasal 23. Saat terutang PPh 23 adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung yang lebih dahulu terjadi. Maksud dari saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. Saat penyetoran selambat-lambatnya adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Pembayaran dapat dilakukan ke bank, persepsi, kantor pos, maupun pembayaran secara online. Saat pelaporan, surat pemberitahuan masa oleh pemotong selambat-lambatnya adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pemotong wajib memberikan tanda bukti pemotongan kepada WP dalam negeri atau BAT yang dipotong. Tata cara pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23. 1. Pajak penghasilan PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran tersedia untuk dibayar atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 2. Pembayaran pajak PPh pasal 23 disetor oleh pemotong pajak temponya paling lambat setiap tanggal 10 setelah periode bukan pajak terutang dengan menggunakan aplikasi pembayaran pajak online e-billing pajak yang bisa Anda akses secara online melalui sse.pajak.go.id untuk mendapatkan kode billing. 3. Pelaporan SPT masa PPh 23 disampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat. Jatuh temponya paling lambat 20 hari setelah periode masa pajak berakhir. 4. Pihak pemotong pajak PPh pasal 23 harus memberikan bukti potong tersebut kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah dilakukan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23. 5. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23. Menghitung PPh pasal 23. PPh pasal 23 dihitung dengan mengalihkan tarif dan jumlah bruto penghasilan yang diformulasikan sebagai berikut. PPh pasal 23 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto penghasilan. Dasar pengenaan pajak dalam PPh pasal 23 adalah jumlah bruto penghasilan meliputi jumlah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan,
bonus, sewa, dan imbalan jasa lain yang tidak dikurangi beban apapun dan tidak dikalikan dengan persentase tertentu. Jumlah bruto untuk imbalan lain ditentukan sebagai berikut. 1. Untuk jasa catering, jumlah bruto penghasilan adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. 2. Untuk jasa selain jasa catering, jumlah bruto penghasilan adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tidak termasuk poin-poin berikut. A. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Hal ini berlaku sepanjang disertai kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, dan pembayaran lain berkaitan dengan pekerjaan. B. Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan atau pembelian barang atau material yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. C. Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. D. Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian atau reimbursement atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan. Contoh perhitungan PPh pasal 23. 1. Contoh soal PPh 23 atas dividen. CV Omahtronik merupakan salah satu pemegang saham PT Elektronik Sejati. Pada bulan April 2019, PT Elektronik Sejati membagi dividen tunai Rp1.000 per lembar. CV Omahtronik memiliki saham 3.000 lembar. Penyelesaiannya yaitu penghitungan PPh 23 sama dengan dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto dividen. Jumlah bruto dividen sama dengan Rp1.000 dikali 3.000 sama dengan Rp3 juta. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali Rp3 juta, maka didapatkan Rp450.000. Jadi PPh pasal 23 atas dividen yang didapat CV Omahtronik sebesar Rp450.000. 2. Contoh soal PPh 23 atas bunga. PT Sehati meminjam uang dari PT Sejiwa sebesar Rp200 juta. Dalam meminjam tersebut disepakati jangka waktunya 2 tahun dengan bunga 18% per tahun, dibayar setiap 6 bulan sekali, bulan Juli dan Desember. Penyelesaiannya, perhitungan PPh 23 sama dengan dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto bunga. Jumlah bruto bunga sama dengan 18% dikali Rp200 juta dikali 6 per 12 sama dengan Rp18 juta. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali Rp18 juta, maka didapatkan Rp2.700.000. Jadi PPh pasal 23 yang harus dibayar atas bunga pinjaman PT Sehati sebesar Rp2.700.000 setiap satu kali bayar. Baiklah teman-teman, setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 2, kami harap materi tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada kalian semua, dan saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jikalau masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.